Hai, jumpa lagi dengan saya Afid Afandi. Untuk video kali ini kita akan belajar bersama untuk mencoba mengerjakan contoh soal Excel. Kali ini contoh soal seperti ini. Kita akan menghitung biaya bersih yang harus dikeluarkan oleh siswa dari suatu kursus yang diikutinya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya sendiri belum pernah mencoba untuk menjawab soal ini. Jikalau nanti ada kesalahan atau cara yang kurang tepat dalam mengerjakannya, silahkan beri sanggahan atau masukan di kolom komentar. Untuk jawabannya seperti ini, tapi ini masih berupa capture, jadi kita belum tahu formulanya. Langsung saja kita akan mengerjakan di kolom yang kosong ini. Pertama kita akan melihat pekerjaan itu kita urut saja dari nomor soalnya, dari petunjuk pengerjaan ini. 1. Kolom pekerjaan, yaitu kolom ini. Jika kode A, maka pekerjaan karyawan. Kalau B mahasiswa, C pelajar. Kita bisa menggunakan if, tapi untuk cara lebih cepatnya kita menggunakan kolom bantu saja. Jadi ada 3 pekerjaan, yaitu karyawan, kemudian mahasiswa, dan pelajar. Kemudian karyawan untuk kode A, B untuk mahasiswa, dan C untuk pelajar. Kita menggunakan tabel bantu. Jadi cara menjawab nomor 1 kita menggunakan tabel bantu seperti ini. Gunakan rumus biasanya VLOOKUP. Kita ambil lookup value nya, yaitu dari kode status ini. Kemudian kita ketik koma menuju ke tabel array yang yaitu tabel bantuan ini. Kemudian kita kunci Fn F4 atau F4 saja biasanya. Di kolom keberapa ini kita dimintai keterangan call index number. Kolom ke 1, 2 berarti untuk menyebutkan karyawan, mahasiswa, atau pelajar di kolom kedua. Kemudian ini false. Jawaban sudah muncul kalau A karyawan. Kemudian kita paste ke bawah ada mahasiswa, pelajar, mengikuti dari kode status dan dari data pembantu ini, tabel pembantu ini sebagai bantuan. Kemudian nomor 1 kita sudah selesai. Kita beranjak ke nomor 2, yaitu kode kelas. Kode kelas diambil 3 karakter huruf tengah pada nomor siswa yang diupdate oleh tanda strip. Berarti kita mengambil 3 angka di tengah ini, 101, 103, 102, 101 seperti ini. Ini adalah untuk menampilkan kode kelas. Caranya seperti apa? Mengambil karakter itu, kalau di tengah kita bisa menggunakan rumus MID ini, MID ini. Kemudian teksnya mana? Teksnya ini, tentunya yang lurus barisnya. Kemudian kita ambil start numbernya. Angka 1 ini berada pada urutan berapa? Kalau P ini 1, strip 2, dan angka 1 ini urutan ketiga, berarti karakter urutan ketiga, dan kita ambil 3 karakter. Maka 101 sudah diambil, dicomot dari nomor siswa ini. Kita mengambil karakter yang di tengah. Caranya seperti ini, mengambil start dari karakter ketiga dengan total 3 karakter, berarti karakter ketiga, karakter keempat, karakter 5. Kalau ini berarti angka 1, 0, dan 3 yang diambil. Ini hasilnya untuk menampilkan kode kelas. Kode kelas sudah selesai, berarti nomor 2 kita sudah selesai. Kita beranjak ke kolom nama kelas. Nama kelas ada di sini. Petunjuk pengerjaan. Untuk petunjuk pengerjaannya dari nama kelas, yaitu diambil berdasarkan tabel biaya. Di sini nama kelas sudah ada, kode kelasnya ini. Kode kelas mengambil dari sini, tetap kita menggunakan VLOOKUP juga seperti ini. Ambil kuncinya, lookup value nya, yaitu di kode kelas. Kemudian kita pilih ini, kita kunci. Kemudian karena nama kelas itu karakter yang kedua, kolom kedua maksudnya, kita tulis 2 dan kita pilih false. Enter. Ini ada kesalahan, kita lihat dulu apakah rumus sudah benar. Sebenarnya rumus ini
sudah benar. Jadi dari angka ini kemudian kita VLOOKUP untuk mengambil karakter 101, tapi di sini error karena ini berupa rumus. Kalau ini kita coba tulis manual, apakah muncul? Muncul. Berarti ada masalah pada penggunaan rumus ini. Jadi kalau value ini hasil dari potongan atau hasil dari comotan suatu sel di sini, karena ini comotan dari sini, biasanya ini akan error karena rumus VLOOKUP ini tidak bisa mengartikan angka 101 ini sebagai angka. Karena tidak dianggap sebagai angka, maka kode tersebut dianggap tidak ada di sini dan error. Biasanya kita bisa menggunakan bantuan untuk mengubah kode kelas ini, yaitu caranya kita tambahi value di depannya agar menganggap angka 101 itu sebagai nilai seperti ini, maka akan muncul. Jadi teman-teman, kalau biasanya mengalami error padahal rumus sudah benar, coba cek lagi error itu. Kalau error VLOOKUP itu, lihat dari lookup value-nya. Lookup value-nya itu misalnya ini di kode kelas, meskipun ini tampil sebagai angka, kadang ini masih tidak dianggap sebagai angka. Seperti tadi sebelum digunakan rumus ini, gunakan rumus value, ini hasil comotan tidak dianggap sebagai 103. Tapi ketika kita tambahkan formula value ini, kemudian dalamnya yaitu hasil comotan atau mid itu, maka akan muncul seperti ini. Nama kelas sudah selesai sesuai dengan ini, berarti nama kelas nomor 3 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu kode belajar. Kode belajar diambil dari 2 karakter huruf terakhir pada kolom nomor siswa. Diambil dari 2 karakter huruf terakhir pada kolom nomor siswa, berarti yang belakang sendiri. Kita bisa menggunakan, kalau belakang artinya dari kanan, bisa menggunakan rumus right. Ini juga menyomot sebagian karakter tapi mengambilnya dari kanan. Kemudian susunannya formula right itu ada teks yaitu sel yang dimaksud yang akan kita comot. Kemudian number charge itu berapa karakter, hitungnya dari kanan. Kalau 2 karakter berarti yang nanti akan diambil K dengan S ini, karena 2 karakter dari kanan. K dan S. Kalau 1 berarti K saja, kalau 2 berarti K dengan S, karena perintahnya tadi 2 karakter huruf terakhir pada nomor siswa, maka kita tulis formulanya seperti ini. Kemudian kita tempel ke bawah formulanya. Hari belajar jika kode belajar SK, maka hari belajar Senin Kamis. Jika kode belajar SJ, maka Selasa Jumat. Jika kode belajar itu RS, maka Rabu dan Sabtu. Sama, kita buatkan saja yaitu tabel bantu. Contohnya seperti ini, tabel bantunya SK, SJ, RS. Kita tulis Senin. Ini sudah jadi untuk tabel bantu. Kemudian kita isikan di sini hari belajar. Kita VLOOKUP juga dari ini, dari kode belajar. Kita ambil tabel ini dan kita kunci 2 karakter. Sudah selesai seperti ini. Maka hasilnya akan sama sesuai ketentuan tabel bantunya ini, daripada kita menggunakan if. Karena apa? Kalau if itu akan panjang. Kalau ini datanya ditambah, kita tinggal nanti VLOOKUP akan mengikut. Kalau kita menggunakan if, maka kita harus mengubah dari formulanya, akan lebih ribet jadinya. Kita beranjak ke soal selanjutnya setelah hari belajar, yaitu waktu belajar. Waktu belajar diambil dari 2 karakter huruf pertama pada kolom nomor siswa. Ini P, S, M, S, P yang depan sendiri. Kita bisa menggunakan rumus karena dari kiri, urutan dari kiri, gunakan saja left. Kita ambil 1 karakter, seperti ini. Waktu belajar sudah ketemu. Di sini ada pagi atau
atau siang atau malam. Waktu belajar diambil dari 2 huruf pertama pada kolom nomor siswa. Harusnya ini 1 karakter saja. Jika satu karakter huruf pertama pada kolom nomor siswa, belajarnya pagi. Jika siang, kemudian malam. Berarti kita juga menggunakan kolom bantu juga seperti ini. Kita tulis P, S, dan M. Ini untuk pagi, siang, dan ini malam. Ini hanya tabel bantu, kita letakkan di sembarang tempat. Kalau benar-benar mengerjakan bisa diletakkan di sheet lain. Jadi waktu belajar langsung kita VLOOKUP saja. Jadi setelah di left ini kita tampil rumus VLOOKUP. Kemudian kan ini menghasilkan P, S, atau M. Setelah ini sesuai dengan ini, kemudian kita lanjut VLOOKUP nya ke tabel array-nya. Ini 4, 2 karena 2 karakter, maksudnya 2 kolom kedua sudah muncul seperti ini. Pagi ini S, siang M, malam, terus malam lagi, seperti itu. Berarti sudah sesuai. Kolom biaya diambil berdasarkan tabel biaya. Kolom biaya berarti ini biaya. Kita mengikut pada kode kelas, kemudian menampilkan biaya. VLOOKUP juga, ambil kode kelas, kemudian kita tabel array-nya ini kita kunci. Berarti karakter yang ketiga yang kita ambil, maksudnya kolom ketiga 1, 2, 3. Ini untuk menampilkan biaya. Sudah muncul biayanya seperti ini. Diskon diambil berdasarkan tabel diskon dikali dengan biaya. Kita lihat tabel diskonnya di mana. Tabel diskon itu ada di sini. Kemudian berdasarkan kode kelas. Ini VLOOKUP-nya gimana kalau begini? Berarti kita tidak menggunakan VLOOKUP vertikal, bukan vertikal lagi karena ini atas bawah, maka horizontal. Kita gunakan lookup seperti ini. Ambil saja lookup value-nya, yaitu ini kode kelas, kemudian area atau tabel array-nya kita blok ini. Untuk row index, berarti karena lookup itu bukan kolom lagi yang diambil baris, yaitu baris untuk menampilkan diskon, yaitu baris kedua. Karena baris ke-1 itu ini kode kelas, baris kedua yaitu diskon. Kita tampilkan 2. Strukturnya sama, struktur formulanya antara lookup dengan VLOOKUP. Kita enter. Ini berbentuk persen sebenarnya kalau kita gunakan seperti ini. Ini menampilkan persenan ini. Tapi kita diminta bukan menampilkan persen, melainkan langsung ditampilkan diskon. Diskon itu diambil berdasarkan tabel diskon dikali dengan biaya. Berarti dari ini kita langsung dikali dengan biaya. Seperti ini. Sudah muncul angkanya. Kemudian belum terakhir ini ya, masih ada nanti biaya bersih. Itu kita lihat biaya bersih yaitu biaya dikurangi diskon. Artinya biaya masih kotor ini kemudian dikurangi diskon. Seperti ini sudah tampil nilai biaya bersih. Jadi dari setiap siswa sudah mengetahui berapa sih biaya bersih atau biaya akhir yang harus dibayarkan ketika mengikuti kursus ini sesuai data ini. Ada yang mengikuti Excel, Word, atau yang lainnya. Setelah biaya bersih diketahui, kita pergi ke total. Total itu di sini, berarti kita menggunakan rumusan untuk penjumlahan seperti ini. Sudah diketahui total semuanya 2 juta. Atau cara yang lebih cepat biasanya kita tekan ALT sama dengan, kemudian enter, juga akan muncul seperti ini. Setelah selesai, kita dimintai rata-rata, rumus rata-rata, yaitu average seperti ini dari total atau dari rentet up dari semua total biaya bersih.
dari baris semua isi data ini. Kemudian kita kunci atau tidak bisa, kita kunci saja. Sudah diketahui rata-rata dari setiap siswa itu biayanya 242.642 rupiah. Dan yang nomor 12 dan 13 ini melihat nilai maksimum dan minimum, yang terkecil dan yang terbesar. Max ini yang terbesar. Untuk mengetahui yang terbesar kita tulis saja, rumusnya juga sama, kita menggunakan max dari deretan nilai ini, kita enter. Kemudian untuk yang minimum kita tulis min, kemudian di blok, lalu kita enter juga. Maka sudah diketahui apakah hasilnya sama. 95 ini untuk minimumnya, maksimumnya 880. Nah, kemudian rata-rata ada 242 tadi, sama total 2.900. Sudah sesuai ini jawabannya, berarti formula yang saya masukkan kurang lebih sudah benar. Kemudian jika sudah benar ini, yang perlu diingat cuma kemungkinan besar contoh soal atau soal-soal yang di Excel itu tidak jauh dari penggunaan rumus untuk mengambil karakter, yaitu mid, left atau right. Kemudian ada VLOOKUP, tapi tidak menuntut kemungkinan, ada kalanya juga kita temui tadi, yaitu untuk menampilkan diskon ini menggunakan formula VLOOKUP, karena ternyata data diskon ini tabelnya berbentuk seperti ini ke bawah atau horizontal ya, jadi kita menggunakan VLOOKUP. Kita bisa menggunakan tabel bantu untuk lebih cepatnya tadi cara mengerjakannya seperti ini, dan hasil yang diharapkan sudah sesuai, berarti sudah benar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel saya untuk dukung dengan cara like, komen maupun subscribe, dan terus saksikan atau tonton video saya selanjutnya. Terima kasih.